ada 3 tembakan yang dilepaskan oleh Laskar FPI berbalas dengan puluhan tembakan yang dilepaskan oleh aparat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Masih breaking news mengenai FPI Habib Rizik, korban yang tewas 6 Laskar FPI. Nah, kali ini saya ingin membacakan tulisan dari teman saya ya, Dr. Ari Yusuf Amir, SHMH ya, praktisi hukum dan ketua Dewan Pembina LBH Yusuf. Luar biasa, LBH dia sendiri jangan-jangan ya. Dia membuat kolom di Republika yang berjudul Polisi Pertaruhkan Kredibilitas Terkait Kasus FPI. Saya sengaja ingin membacakannya biar ada bandingan pendapat orang lain ya. Kita bacakan. Imam Besar Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab bersama keluarga, anak dan cucu-cucu ingin melaksanakan agenda keluarga, yaitu ritual sholat subuh berjamaah di sekitar Karawang, Jawa Barat. Perjalanan keluarga inti HRS dikawal oleh anggota Laskar FPI pada Senin dini hari 7 Desember. Perjalanan rombongan tersebut rupanya dikuntit aparat kepolisian. Mereka menghadang rombongan di jalan tol Cikampek dan kemudian terjadilah penembakan terhadap 6 anak bangsa itu. Wah, bahasanya dia anak bangsa. Ya, memang anak bangsa mereka ya. Mereka adalah warga negara Republik Indonesia ya. Menurut versi kepolisian, sebagaimana disampaikan Kapolda Metro Jaya, anggota Laskar FPI melakukan perlawanan dengan senjata tajam dan 2 pucuk pistol. 2 ya. Karena itu petugas kepolisian mengambil tindakan tegas dengan menembak mati ke-6 anak bangsa dan warga sipil itu. Penjelasan Kapolda Metro Jaya ini bukanlah sesuatu yang final dan tidak mungkin diamini secara taken for granted. Wah, luar biasa ya. Ini masalah serius. Ini masalah hilangnya nyawa 6 orang warga sipil di tangan aparatur kepolisian. Jadi Sobat Era sekalian, itulah sebabnya juga mengapa channel ini terus-menerus memberitakan mengenai kejadian ini. Karena banyak kejanggalan, banyak hal yang harus ditanya dan perlu jawabannya. Ya sederhana saja. Misalnya yang sering saya sampaikan, bagaimana mungkin ada 3 tembakan yang dilepaskan oleh Laskar FPI berbalas dengan puluhan tembakan yang dilepaskan oleh aparat. Kenapa saya katakan puluhan? Karena setiap tubuh korban itu terdapat paling tidak 3-4 luka tembak sebagaimana pemberitaan yang dapat kita ikuti. Termasuk kesaksian dari keluarga korban yang melihat atau memandikan jenazahnya. Rata-rata mereka menyebut 4 luka tembak. Jadi kalau ada 6, maka luka tembaknya 24. Bagaimana mungkin kita bicara tentang tindakan membela diri, 3 tembakan berbalas dengan 24 tembakan? It doesn't make sense. Nggak masuk akal. Itulah sebabnya kasus ini perlu kita kawal. Ya tentu tetap menghormati azas praduga tak bersalah. Tapi jangan sampai kemudian ada yang namanya Noam Chomsky-sasi ya. Jadi itu ahli komunikasi kelas dunia yang bisa membalikkan teorinya ya, membalikkan sebuah persepsi. Sebagai contoh dia pernah mencontohkan di bukunya, kalau seorang Palestina melontarkan batu ke arah
tentara Israel disebut dengan teroris. Tapi kalau tentara Israel memberondong warga sipil dengan senapan mesin, itu dianggap aksi polisionil. Nah, itu sama dengan zaman kita agresi Belanda 1 dan 2. Agresi Belanda 1 itu kalau tidak salah tahun 47, itu sudah pasti tahun 47, tanggal Maret ya, 21 Maret kalau tidak salah tahun 1947. Dan yang kedua agresi ya, militer yang kedua adalah tanggal 19 Desember kalau tidak salah ya, tahun 1948. Dan dua kejadian itu dilihat dalam perspektif yang berbeda. Bagi Indonesia itu adalah agresi karena Indonesia sudah merdeka dianggap dan ada pemerintahannya. Sementara mereka mengatakan aksi polisionil yang menunjukkan bahwa mereka lah yang berkuasa. Jadi Sobat Era sekalian, perang opini seperti itu terjadi dalam kasus ini. Yang ingin dikembangkan Polda Metro Jaya misalnya, ke-6 orang tersebut adalah kriminal. Bahkan ada pernyataan dari pejabat di Republik ini, saya lihat di televisi misalnya, tidak perlu disebutkan namanya, katanya itu lebih berbahaya daripada kriminalitas. Luar biasa ya judgementnya. Sementara dari pihak FPI dan beberapa unsur masyarakat menyebut mereka sebagai syuhada, yaitu orang yang mati syahid. Nah, kita tentu ini hal yang sifatnya meta yuridis, meta politik. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita memperlakukan dan melakukan investigasi mencari fakta secara baik. Oke? Menko Polhukam harus bentuk tim independen lanjutannya ya. Ada 2 kelompok di masyarakat yang merespons peristiwa memilukan ini. Kelompok yang membenci dan resisten terhadap HRS dan FPI, termasuk beberapa media massa mainstream mendukung tindakan kepolisian itu. Mereka terkesan menganggap tindakan polisi sudah tepat. Kematian 6 warga sipil dan anak-anak bangsa dimoncong senjata polisi dipandang pantas tanpa melihatnya dari perspektif yang lain. Kelompok kedua termasuk pegiat media sosial yang bernafaskan semangat juang pada pembelaan hak-hak kemanusiaan memiliki perspektif berbeda. Sekalipun ada di antara kelompok ini yang tidak suka dengan FPI dan HRS, namun mereka memandang tindakan aparat kepolisian yang mengambil nyawa anggota Laskar FPI tersebut berlebihan. Dan juga tindakan yang kelewat batas, melawan hukum dan keadilan, serta menyebabkan krisis kepercayaan terhadap polisi dalam memegang kewenangan menciptakan Kamtibmas. Ya. Jadi Sobat Era sekalian, kalau ada nada pro dari beberapa kelompok masyarakat, dari tokoh-tokoh masyarakat terhadap 6 Laskar FPI atau terhadap FPI atau terhadap Habib Rizik, bukan berarti mereka sesungguhnya cocok atau ingin menundukkan diri di bawah Habib Rizik. Tidak begitu. Banyak dari mereka yang melihat ini sebagai sebuah tragedi kemanusiaan, sebagai sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Karena itulah mereka turut bersuara, tidak hanya ingin memperjuangkan keadilan bagi para korban, tapi sesungguhnya memelihara demokrasi, kebebasan sipil, agar tidak mudah nyawa kita direnggut oleh aparat-aparat bersenjata. Ya. Apalagi aparat bersenjata yang pamer kekuatan di depan warga sipil. Pastilah warga sipil akan dengan mudah dirontokkan dan dihilangkan nyawanya, terlebih kalau tidak ada penegakan hukum yang memadai atau penegakan hukumnya direkayasa sedemikian rupa. Kita bacakan lagi ya. Dalam perspektif kelompok kedua inilah muncul wacana publik untuk mendorong dibentuknya tim independen pencari fakta TIPF yang bebas dari anasir politik dan bekerja secara objektif. TIPF ini sekaligus menjadi pembanding temuan Komnas HAM RI yang juga mengumpulkan fakta ihwal kasus ini. Tujuannya sama, yaitu untuk mengungkap kebenaran hakiki dan siapapun yang bersalah harus dimintakan pertanggungjawaban hukum. Baik yang melakukan maupun yang menyuruh lakukan, kalau memang itu diskenariokan. Semestinya tim ini dibentuk oleh Menko Polhukam. Anggotanya terdiri dari kalangan independen yang telah teruji kredibilitas dan keberaniannya,
seperti akademisi, aktivis NGO, ulama, praktisi hukum, dan dokter forensik. Formulasi tim pencari fakta ini serupa dengan TGPF pengungkapan kasus penembakan di Kabupaten Intan Jaya, Papua pada 17 September lalu. Hal ini sangat penting untuk membuktikan bahwa pemerintah berlaku adil kepada semua warga negara, sekalipun berbeda pandangan politik. Hal terpenting yang harus diungkap ialah siapa yang bersalah sesuai kebenaran fakta peristiwa. Jika tidak diungkap kebenarannya, maka peristiwa ini akan menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di negeri ini, di mana aparat negara dapat melakukan kekerasan hingga menghilangkan nyawa warga tanpa konsekuensi apapun, seolah-olah polisi berada di atas hukum, above the law. Pertanyaan sederhana muncul dalam perspektif hukum yang mudah untuk dikemukakan. Apakah HRS yang sedang diduga melakukan kesalahan berupa pelanggaran protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 layak untuk dikuntit, dikejar dan dihadang serta ditangkap di kilometer 57 ruas tol Cikampek oleh petugas kepolisian, sekalipun ada isu rencana pengerahan massa? Kedua, kasusnya sendiri masih dalam penyelidikan dan panggilan kepada HRS hanya panggilan klarifikasi yang tidak ada konsekuensi hukumnya jika ia tidak hadir. Berbeda kalau sudah masuk penyidikan dan pro justisia, maka akan berlaku ketentuan di KUHP. Mengapa HRS diperlakukan sama dengan tersangka pelaku kejahatan dengan pemberatan seperti perampokan, curat, atau terorisme? Adakah alasan hukum untuk menangkapnya dalam perjalanan Senin dini hari tersebut? Jika tidak ada, untuk apa ia dikuntit? Apakah HRS dan rombongannya adalah para tersangka pelaku kejahatan berat yang sedang dikejar dan hendak ditangkap oleh polisi, namun karena melakukan perlawanan terjadilah peristiwa penembakan terhadap para tersangka tersebut? Jika tidak, inilah kesalahan substansial pihak aparat. Mengapa polisi begitu agresif dan sigap membuntuti setiap aktivitas HRS? Apakah agresivitas polisi ini inisiatif dari perintah pemimpin kepolisian di tingkat daerah ataupun pusat yang ingin menunjukkan keberanian dalam bertindak sebagaimana isyarat dari kriteria pemimpin Polri yang dikehendaki presiden, yaitu berani, tegas, dan tidak takut kehilangan jabatan? Justru mereka takut kehilangan jabatan kalau melakukan hal-hal yang tidak benar, Sayangnya keberanian ini disalah tafsirkan dan justru jadi blunder karena berisiko menjadi berlebihan. Keganjilan inilah yang menyebabkan munculnya tudingan sinis dan keras kepada kepolisian sebagai institusi negara. Peristiwa penembakan terhadap orang sipil yang menghilangkan nyawa 6 anggota FPI tersebut dianggap merupakan bentuk kekerasan negara terhadap warga negara serta dikategorikan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan, crime against humanity, serta pelanggaran HAM berat, gross violation of human rights, Tindakan kekerasan dengan menggunakan senjata api oleh petugas kepolisian bukanlah tanpa dasar regulasi yang ketat. Pada masa-masa sebelumnya, tindakan kepolisian dilakukan secara terukur dan konsisten, harus merujuk pada prinsip kepatutan dan proporsionalitas, setidaknya berdasarkan Perkap nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip standar HAM dalam penyelenggaraan tugas Polri dan Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan. Ketika itu, Kapolri Tito Karnavian yang mengarsiteki terbangunnya kepolisian RI yang promoter, profesional, modern, dan terpercaya, tidak memberikan ruang terjadinya peristiwa konyol seperti ini. Polisi yang profesional tidak mungkin melakukan penembakan terhadap warga sipil yang tidak setara dengan pelanggaran hukum yang dilakukannya. Bahkan mereka tidak memiliki pelanggaran hukum sesungguhnya. Kalaupun kemudian diklaim menyerang petugas, itu perlu dibuktikan dan rasanya berdasarkan fakta yang ada tidak demikian. Apalagi hingga menghilangkan nyawa warga negara secara sia-sia. Jika ini terjadi, maka tidak ada alasan pembenarnya. Aparat kepolisian dibolehkan menggunakan senjata api hanya terhadap mereka yang memiliki bukti cukup telah melakukan kejahatan berat dan melakukan perlawanan ketika hendak ditangkap, hingga dinilai membahayakan nyawa petugas. Itu pun harus melewati prosedur baku sebelum bertindak, yaitu petugas harus menunjukkan identitasnya, memberikan peringatan, memberikan waktu kepada tersangka untuk menyerah, dan jika melawan barulah diberikan tembakan peringatan. Dengan semua pertimbangan tersebut, maka patutlah untuk segera diungkap bagaimana sebenarnya kondisi real yang terjadi di balik peristiwa
penembakan terhadap ke-6 warga sipil anggota Laskar FPI pada 7 Desember kelabu tersebut. Tim independen perlu segera dibentuk dan mulai bekerja sejak sekarang. Dunia kini sedang menyoroti negeri ini, jangan sampai negeri kita dilabeli sebagai bangsa yang seenaknya merampas hak hidup warga negaranya. Ya, Sobat Hera sekalian, itu tadi dari teman saya Ari Yusuf Amir ya, yang menulis artikel di Harian Republika. Sengaja saya kutip, saya bacakan di sini secara lengkap untuk menunjukkan ya bagaimana para pihak melihat masalah ini. Ya, salah satunya dari kacamata seorang lawyer, pengacara yang sebenarnya dekat dengan lingkungan kepolisian, karena saya tahu betul ya. Jadi Sobat Era sekalian, kalau kita ulas setiap saat, maka nalar kita bisa jadi sakit. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang irasional yang kita tahu, tapi yang muncul adalah sebuah informasi yang berusaha digeser dari titik fokusnya. Jadi titik fokusnya Sobat Era sekalian sebenarnya adalah jatuhnya korban jiwa 6 orang. Tapi sekarang kita tahu bahwa ada hal-hal lain. Penersangkaan Habib Rizik misalnya, yang awalnya ingin menggunakan hanya pasal 93 Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan, Undang-Undang 6 2018 dengan ancaman hukuman 1 tahun, tapi sekarang digunakan pasal dalam KUHP dengan ancaman 6 tahun ya, pasal 160 yang berupa penghasutan di muka umum ya. Jadi luar biasa Sobat Era sekalian, padahal kita tahu bahwa yang namanya pemidanaan itu sedapat mungkin menjadi ultimum remedium, menjadi jalan terakhir ya, the last way untuk menciptakan keadilan. Tapi rupanya justru hal-hal yang seharusnya bisa direkonsiliasi dan tidak perlu dibawa dalam perspektif pidana malah dilakukan pemberatan dengan menggunakan pasal-pasal yang ancaman hukumannya jauh lebih tinggi. Sobat Era sekalian, mudah-mudahan harapan Yusuf Amir ini ya, Ari Yusuf Amir bisa terkabul. Menko Polhukam atas perintah Presiden Jokowi itu turun tangan ya. Paling tidak sampai berita ini saya bacakan, saya belum membaca karena tadi saya merasa kok sepintas sepertinya ada Jokowi menyerahkan kepada Menko Polhukam, tapi dalam konteks apa ya nanti kita bisa klarifikasi sama-sama. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.